Oh, nge-lag juga. Ini aman ya? Aman, aman, aman. Aku sih aman. Ini kamu di kampung atau di mana? Di Manado. Oh, di mana, Dok? Eh, udah 2 bulan juga sih waktu dari Jakarta kemarin apa ya akhir Oh, itu yang syuting iklan itu jadi nggak? Oh, ada Aci nih nggak gabung nih. jadi nggak jadi. Oke, oke. Iya. Tapi kemarin kamu sempat ada persiapan film juga? Iya, persiapan Jogja kan kemarin mau ke Jogja. Hmm. Ya harusnya sih setelah iklan itu, Hmm. tapi nggak bisa emang. Orang aku udah mulai reading malah stop. Nggak jadi jalan. Oke Mas Rudi, kita mulai ya Mas Coach ya. Oh, boleh. Ini kemarin pas posting foto itu nih ada beberapa titipan pertanyaan nih di DM aku nih. Mm-mm. Nanti biar kalau setelah live ini kan paling masih tayang, teman-teman masih pada lihat nih, masih bisa nonton gitu kan. Iya, iya. Ini ada yang nitip pertanyaan nih, ya, dan selalu jadi pertanyaan banyak orang sih ini. Iya. Gimana sih biar bisa main di sebuah film nih? Gimana, Mai? Itu. Iya. Ya sebenarnya sih ini banyak banget pertanyaan seperti ini ya, nggak di zaman Heeh. kita mungkin pemula atau mungkin ketika kita lagi syuting di daerah ketemu dengan orang-orang yang tertarik lah terjun ke dunia film, khususnya Heeh. khususnya pemain kan gitu, gimana caranya menjadi aktor gitu. Ya kalau dibilang gampang, gampang-gampang susah ya. Karena kan menjadi aktor itu mungkin ya kalau orang awam melihatnya mungkin gampang ya. Untuk sekedar depan kamera ngomong, ada lawan bicara, udah selesai kayak gitu. Tapi Ya. bukan itu sebenarnya. Menjadi aktor itu kan ya nggak semudah mungkin melempar kerikil ke sungai ya. Bahkan modal kemampuan acting dan bakat pun belum tentu untuk cukup membintangi film gitu kan. Banyak banget Ya. lah aspek-aspek yang harus dimiliki seorang aktor gitu kan. Masing-masing yang penting sih mau mencoba ya, mau belajar juga gitu. Nggak cukup cuman jual tampang doang, mungkin ganteng atau mungkin Ya. uh, uh, cantik, modalnya nggak cuman itu doang. Yang paling 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 penting sebenarnya justru malah sikap kan, attitude gitu. Attitude tuh yang paling Heeh. utama untuk dimiliki seorang aktor kan. Bisa bertanggung jawab sama tugasnya, terus sama dirinya sendiri, tidak merasa sombong dan bisa berkolaborasi karena uh, aktor itu kan butuh chemistry juga kan dengan lawan main kan. Uh, Ya. ya kalau mau mencoba sih siapapun bisa ya, nggak harus sekolah film, nggak harus apa mungkin uh, terkenal dulu apa segala macam, enggak sih. Yang penting itu sih, maksudnya mau mencoba, mau belajar, kayak gitu aja sih. Dan Tapi cari gini loh, cari info. kadang kadang ada anak-anak yang gini loh, dia merasa dia punya gitu loh, dia punya kemampuan, dia punya eh, Uh, ya tapi menurut dia dia bisa main gitu loh. Tapi kok dia nggak tahu dia harus kemana misalnya, karena di zaman sekarang itu casting itu kan yang open itu udah jarang banget. Kebanyakan ya. casting itu kan selalu panggilan atau apa gitu-gitu kan, nggak ada yang open sama eh, orang-orang baru gitu loh. Justru kalau sekarang justru mungkin nggak kayak dulu ya. Sekarang justru malah lebih mudah kan. Sekarang kita nyari info casting tuh lebih mudah lewat jaring sosial media atau mungkin nanya punya kenalan kawan-kawan yang udah mendahului di bidangnya kayak gitu. Sekalinya kita dapat info terus kita datang ke tempat casting terus dapat kenalan di situ, mungkin dapat kontaknya si casting direkturnya atau mungkin dapat teman casting di situ. Dari situ kan bisa bertukaran nomor telepon gitu atau WhatsApp, Mm-mm. nanti bisa saling tukar informasi di situ. Lebih mudah sih sekarang ya, nggak seperti dulu. Kalau dulu kan
informasinya kan sangat terbatas ya, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan udah segala info udah ada lah di segala sosial media juga ada, tinggal ketik aja sekarang udah saking gampangnya gitu. Oh ada Mardika Yusuf nih, apa kabar Halo Mas Mardika. Pangeran? Ya mungkin seperti itu sih ya bro ya, buat teman-teman juga yang mau mencoba silahkan ya, mau nyari Tapi info. kadang yang menjadi ketakutan teman-teman gini, mereka kadang suka gimana ya, ngerasa gue baru nih, mungkin gak di sini. Terus begitu begitu ke tempat casting, tahu-tahu yang casting semua orang udah pernah, bahkan udah punya nama gitu kan. Ya. Nah itu akan menjadi ketakutan tersendiri. Ketakutannya gini loh, maksudnya eh, nggak mungkin nih, gue nggak mungkin kepilih nih, orang-orang di sini orang-orang bagus, orang ini semua. Jadi di mindset mereka itu bahwa pemain-pemain film ya udah gitu itu aja gitu. Nah, Orang-orang baru bakal nggak ada akses buat bisa masuk di situ, di ranah itu gitu. justru disitulah yang kadang jadi penghalang kan. Hilangin dulu ketakutannya. Yang namanya mencoba kan nggak ada salahnya ya. Ada faktor keberuntungan juga. Apalagi misalkan kalian memang benar-benar udah punya skill gitu, mungkin pernah ikut di teater atau mungkin pernah belajar acting atau segala macam. Rasanya rasa ketakutan itu sih buang jauh-jauh aja dulu ya. Maksudnya coba aja dulu, Oke, ya. nggak perlu takut salah, nggak perlu takut nantinya wah ini nggak mungkin, dan tetap semangat. Maksudnya ketika kamu mencoba terus nggak berhasil di sini, toh lain kesempatan ada kesempatan lagi. Dan kita sebagai orang casting kan, misalkan ada talent-talent di satu produksi ini udah ada yang datang terus kita casting nggak masuk, terus kita ada produksi lagi nih selanjutnya, kita masih menyimpan file kalian, oh nantinya mungkin akan dibutuhkan di produksi berikutnya, justru malah di situ kan dapat kesempatan lagi kan itu Ya ada yang kasarannya ninggalin jejak dulu lah. Kalau nggak iya. kepilih, paling nggak udah ninggalin jejak gitu kan. Itu ada Mbah Wahono juga nih, dalang dari Jogja Halo, ini, selamat malam. filmmaker juga beliau ini. Ya mungkin seperti itu sih Jogja bro ya. aman ya. Mm. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih. Masih dari DM juga nih. Tugas dari casting director itu apa sih? Bukannya pemain itu sutradara sendiri yang nentuin? Enggak. Ya enggak lah, tugas casting Ya, ini director itu masih kan masih banyak orang yang belum, orang-orang awam gitu kan, yang suka film tapi belum tahu lebih banyak tentang film. Sering nanyain kayak gini, casting director iya itu iya. tugasnya apa gitu. Terus kalau harus milih pemain bukannya sutradara gitu gitulah. Mungkin aku Ini jelasin mungkin bisa eh, dijelasin. mungkin aku jelasin casting director dulu ya. Casting director itu apa sih itu sebenarnya kan? Mungkin Iya. bagi orang awam mungkin taunya ya sebenarnya hampir sama dengan di suatu perusahaan tuh ada HRD kan, yang tugasnya menerima karyawan baru. Nah, kalau casting director sendiri itu adalah orang yang bertugas memilih aktor untuk memerankan karakter sesuai kebutuhan cerita. Nah, casting director itu akan berdiskusi dan berkonsultasi dengan sutradara. Setelah sutradara menceritakan dan kebutuhan ceritanya, casting director akan menentukan dan mencari pemain melalui audisi di situ. Nah, tugas-tugasnya itu ini lumayan banyak ya, dari mulai Ya. praproduksi, dari mulai terus produksi, terus pasca produksi. Nah, di praproduksi ini yang lumayan menguras energi sebenarnya buat seorang casting director ya. Pertama, Ya, casting ya. director tuh bertemu dengan produser, terus dan membicarakan visi film yang akan diproduksi dan membicarakan kebutuhan peran yang akan diproduksi di film tersebut gitu. Bentar tak nyalain rokok.
Itu satu. Yang kedua, casting director membaca dan membedah skenario. Kita pahami dulu skenarionya. Terus yang ketiga, tapi kita nggak tahu nih budgetnya, plafonnya berapa sih. Jangan cuma asal kita kepinginnya mungkin aktor A, si B, tapi ternyata nggak taunya budget kita cuma sekian. Sia-sia juga kita buang waktu kan di situ. Ya, Terus ada lagi casting director tuh memberikan presentasi berisi kandidat setiap karakter yang melalui audisi tadi gitu kan. Ya di setiap casting kan di per karakter kita akan mencoba atau mendatangkan beberapa aktor untuk diaudisi. Kita coba, kita casting di situ. Kita panggil, kita kasih materi, kita kasih potongan scene-nya, terus kita kasih sinopsisnya, terus mereka datang, terus kita jelaskan, terus kita coba di sini sampai seberapa sih kemampuan dia, terus pas nggak nantinya gitu. Kita kan coba banyak tuh. Mungkin per karakter kita bisa sampai puluhan, nanti kita kerucutkan kan, mungkin akan jadi 5, terus ketiga yang nantinya nanti kita terakhir. Dan perlu diingat, casting itu nggak selalu bisa datang sekali, kita bisa berulang-ulang ya, bahkan mungkin bisa sampai 2-3 kali gitu nantinya. Satu pemain gitu. Iya, nggak kadang ada request juga dari sutradara atau produser. Pas kita screen test, sutradara pingin gabung juga nih, pingin lihat langsung gitu. Selain kita sebagai casting director mengarahkan, ternyata sutradara kita punya, misalkan kita pilihannya tuh tinggal sedikit nih, tinggal 2 atau tinggal 3, banyak dilema kebimbangan di situ. Wah, ini semuanya bagus nih. Sutradara penasaran kan, terus coba deh diundang lagi, kita coba lagi, kita screen test lagi bareng-bareng gitu bersama casting director dan sutradara gitu. Oke, kita coba lagi di situ. Yang nantinya mungkin akan jadi hasil akhir di situ kan, sebelum kita masuk ke nego budget di situ. Itu. Oh, ada Mando juga nih dari Manado nih. Halo, Ndo. Terus itu baru sebagian ya. Casting director juga ngasih masukan juga, ngasih pertimbangan ke sutradara, ke produser. Nah, apa sih pertimbangan itu? Banyak faktor yang berpengaruh di sini. Dari segi schedule, terus yang utama juga yang selalu jadi ini yang nggak kalah penting ya, yang pastinya sikap ya, attitude si pemain ini nantinya. Jangan sampai kita udah mempresentasikan, kita udah ngasih opsi, tapi ternyata pemain ini ribet apa segala macam yang nantinya bakalan ngeribetin di produksi. Itu sih enggak. Maksudnya kita nggak bisa merekomendasikan itu kayak gitu. Kotak-kotak mati-mati terus. Itu ya. Terus ada lagi juga casting director tuh setelah proses casting sudah kita lalui semuanya, semua karakter kita udah casting, terus kita udah tentukan semuanya, udah terpilih masing-masing karakter di situ, barulah kita sebagai casting membantu negosiasi. Negosiasi apa? Negosiasi schedule, negosiasi budget, semuanya yang berkoordinasi dengan jadwal. Tentunya kita koordinasi dengan Astrada kan di sini kan. Astrada kan dia udah punya background schedule dari mulai persiapan, terus waktu syuting, dia sudah ada detailnya nih. Oh, si karakter A readingnya ada sekian kali pertemuan di tanggal sekian-sekian, terus syutingnya nanti juga ada di tanggal sekian-sekian. Nah, nantinya yang akan kita sebagai orang casting akan nego di situ dengan mungkin manajer atau mungkin dengan aktor langsung yang nggak punya manajemen di situ. Barulah di situ kita nego budget apa segala macam sampai ketemu budgetnya, dan kita juga membantu
untuk menyelesaikan kontrak, dari mulai draft kontrak yang sudah ada dari produser, kita kasih ke manajemennya atau ke artisnya, ya silahkan dibaca dulu. Nantinya kalau misalkan ada revisi atau mungkin yang lain-lain apa segala macam, kita bantu nego di situ sampai terjadinya kesepakatan atau dealing secara schedule, dealing secara budget, apa semuanya di situ. Barulah kita kontrak mereka, dan setelah kontrak jadwal udah masuk, udah sepakat semuanya, barulah kita mulai persiapan. Si aktor-aktor ini bisa kita undang di situ untuk masuk ke persiapan. Itu biasanya ada workshop kan, mungkin ada workshop acting, atau mungkin kalau misalkan film action atau film yang membutuhkan karakter-karakter yang lain, mungkin akan ada workshop koreo untuk fighting. Oh mungkin ternyata di karakter ini yang dibutuhkan dia harus bisa nyanyi, ya ada workshopnya juga di situ, kita belajar nyanyi, atau mungkin bisa nari, apa si karakter ini membawakan sebuah tarian, ya otomatis akan ada workshopnya juga di situ, seperti itu sih gitu. Dan mungkin yang lain juga casting director juga akan memberikan data lengkap kan, data lengkapnya mungkin tadi sebelum kontrak juga di situ sebagai perwakilan produser kan, data lengkap si pemainnya juga gitu, terus berkoordinasi juga sama line produser. Selamat malam Pak I. Oh iya Pak I, mungkin kita akan syuting di luar kota atau mungkin di dalam kota. Di dalam kota pun pastinya kan kita di produksi ini kan akan ada mobil jemputan untuk menjemput pemain apa segala macam. Nanti kita juga koordinasi dengan line produser kan, berapa sih kebutuhannya mungkin untuk jemput pemain, atau mungkin untuk syuting luar kota, akomodasi apa segala macam, hotel, tiket pesawat segala macam. Nah disitulah kita yang membantu line produser untuk mengurus semuanya, akomodasi semuanya di situ gitu. Itu tugas awal ya di persiapan. Di persiapan itu mungkin yang paling banyak sih justru di persiapan ya. Di persiapan ya. Persiapan itu yang bener seorang casting director itu dituntut energinya bener-bener keluar semuanya di situ gitu. Kalau misalkan pemain udah lock apa segala macam sih, kita udah bisa lempar ke talent koordinator ya, yang nantinya akan pemain di set di lapangan gitu ya. Tugas casting director sebenarnya udah selesai sampai di situ. Cuman pada kenyataannya kan di produksi film kita, film Indonesia itu biasanya ketika masuk ke sebuah produksi itu kan produser atau line produser ketika ngoling kita casting director itu, dia biasanya minta satu paket kan, maksudnya satu paket dalam artian kita casting juga tapi talent koordinator juga udah dari kita. Ada juga mungkin teman-teman sebagian casting director yang langsung terjun ke lapangan, cuman ada juga yang enggak, justru mempercayakan ke talent koordinator untuk pemainnya di sana. Kalau aku sendiri sih tergantung kebutuhan aja ya, maksudnya ketika di lapangan memang nggak butuh banget seorang casting director kan udah ada telco di situ. Mungkin ketika ke lapangan hanya ngecek aja kan, mungkin ada keluhan atau mungkin ada masalah antara jadwal si pemain dengan jadwal yang udah ditentukan dengan sama Astrada. Kadang kan jadwal namanya kita syuting kan ada aja ya cuaca lah, faktor cuaca atau apa segala macam yang itu kadang merubah schedule semuanya. Pemain kita kan aktor kan jadwalnya nggak cuma satu produksi kan, kadang dia terbagi di beberapa produksi juga. Nah disitulah bisa membagi-bagi itu di situ kayak gitu. Ferry Sulistyo, apa nih seberapa penting sih tugas casting director, casting departemen di sebuah produksi bagi Mas Rudi? Kalau buat kita sih, khususnya buat aku pribadi sih sangat penting ya. Kenapa penting ya? Ya proses produksi sebuah film
yang paling awal kan proses pencarian pemain ya. Pencarian pemain itu kan ya tugas kita kan sebagai director kan di situ. Yang dimaksud mungkin di sini talent koordinator ya sangat penting. Ketika aktor di lapangan terus nggak ada yang nemenin, nggak ada yang jagain moodnya mereka apa segala macam, ya produksi itu akan repot juga. Sangat penting sih, sangat penting. Makanya sebuah produksi film ya memang harus ada casting departemen tuh harus ada gitu. Mungkin itu ya Fer ya. Memang lumayan banyak banget. Mungkin masih belum ada yang bisa aku sebutkan di sini yang keterkaitannya mungkin improvisasi di lapangan. Kadang ada aja lah namanya kita produksi kan di lapangan gitu. Seperti itu. Itu bagian dari persiapan. Nah, setelah ada pertanyaan tip lolos casting dong. Tipsnya apa? Tipsnya sebenarnya gampang kok. Yang penting ketika kalian datang casting jujur aja, modalnya itu aja udah. Ketika kamu datang casting, diundang casting, pastinya kan udah dikasih materi ya, walaupun sedikit sama casting director. Mungkin dikasih sinopsis, terus dikasih potongan scene, terus background karakter, apa segala macam. Kamu bisa baca, bisa pelajari, bisa belajar dulu dari rumah. Dan ketika kamu datang, jangan pernah malu dan jangan pernah sungkan untuk bertanya ke orang castingnya. Tanyakan aja, apapun yang menjadi beban atau kebimbangan ketika menghadapi casting, tanyakan aja. Kita terbuka, maksudnya untuk diskusi apa segala macam, kita sangat terbuka. Dan justru disitulah kita bisa membangun karakter bareng-bareng kan. Seperti apa sih yang dibutuhkan gitu. Mungkin itu ya, Nita. Nah ini selama berprofesi sebagai casting director nih, pernah nggak nemuin sutradara yang justru apa ya, permintaan pemainnya itu aneh-aneh, justru bakal maksudnya agak-agak susah ditemuin. Misalnya yang si ini dia harus, kalau dia oke, dia harus bisa ngurusin badan, atau si ini dia harus gini 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 gini. Pernah nggak nemuin sutradara yang sampai kayak gitu gitu? Kalau nemuin kayak gitu sih sebenarnya sering ya, sering banget terjadi ya. Cuman kan kita ya jujur ya mohon maaf aja. Maksudnya orang film itu kan kadang nggak mau menerima realita kan. Ya. Nah, kita syuting pengennya seperti ini, seperti itu. Cuman kan kita kembali lagi ke produksinya. Produksinya Ya. itu mempersiapkan semuanya enggak gitu loh. Kita Ya. di sebuah produksi kan persiapannya kan butuh waktu yang panjang kadang kan. Cuman kadang banyak banget keterbatasan di sini ya, khususnya yang berhubungan dengan budget produksi apa segala macam. Jadi kita nggak bisa berlama-lama. Sedangkan kreatif menuntut satu kebutuhan yang memang harus ada gitu. Kayak misalkan contoh butuh si pemain si A si B, cuman schedule atau mungkin budget nggak sampai. Terus ternyata kebutuhan pemain ini harus gemuk atau harus kurus, sedangkan aktor yang kita tentukan, yang kita pilih nggak memenuhi kriteria tersebut. Nah, di situ yang kesulitan kita dengan produksi kan di situ ya. Ya kalau misalkan mungkin dikasih waktu yang ideal ya untuk memenuhi kebutuhan kreatif, di situ pemain mungkin harus menaikkan berat badan atau harus mengurangi berat badan. Sebenarnya nggak ada masalah ya. Yang penting adalah schedule dulu nih, kita amanin. Butuh berapa lama sih kita di sini? Terus produksi sanggup nggak? Ya kalau memang produksi sanggup terus pemainnya bisa, ya kenapa enggak? Cuman kan realitanya kan kadang
nggak ketemu di situ kan. Kalau nggak ketemu di jadwal Ya. si pemain tersebut, di produksinya memang kita punya keterbatasan kan di situ kan, keterbatasan budget untuk waktu persiapan atau segala macam kayak gitu. Mungkin ya seperti itu sih ya. Sering sih aku Tapi kalau kayak gitu sih sering ngalamin. tapi tentunya si casting director sendiri itu udah punya beberapa opsi ya. Misalnya si plan A-nya si ini, kalau toh schedule-nya segala Ya, macam nggak ketemu ya kita ke plan B lagi gitu kan. ya, ya. Itu udah ada. Kalau opsi itu kita punya plan A, plan B itu udah ada. Cuman kan kembali lagi ke pilihan kan. Maksudnya ketika kita dapat secara fisik dapat si A, cuman ternyata pertimbangan di produksi, wah ini secara nama ternyata nantinya buat film kita marketingnya kurang nih. Terus kita punya plan lagi, plan B, kita punya si B, tapi kita butuh waktu yang panjang nih untuk mempersiapkan dia menaikkan atau menurunkan berat badan kayak gitu, sedangkan produksi nggak mengcover itu ya. Kembali Ya. lagi kita kembali ke kreatifnya kan, kita mau pilih yang mana nih gitu. Dan Mm-mm. tentunya produksi kan harus mensupport itu kan, seperti itu sih. Sama ini sih aku Eh, nerusin yang tadi. uh, Tadi kan ya. di persiapan kan udah ya, udah dijelasin dengan sepanjang itu Uh, kan dan seribet itu. ya. Sekarang kita masuk di produksi. Nah, di produksi sebenarnya tugas casting director itu kan cuma melakukan supervisi ke lapangan ya, apabila ada masalah yang timbul, terus apa di antara aktor dengan produksi atau membantu Uh, produksi pihak terkait menyelesaikan masalah. Yang sebenarnya harus standby di lokasi kan sebenarnya talent koordinator kan, karena uh, tugas casting director sih sebenarnya udah sampai di pemilihan pemain, terus sampai log, sampai deal, kontrak, produksi udah jalan, udah itu sebenarnya. Cuman kan ya realitanya di produksi kita kan biasanya kan paketan kan. selalu Jadi selalu sampai ke produksi gitu iya kan. sampai ke produksi sampai ke lapangan juga seperti itu gitu. Hmm. Wih ada Arya Saloka, gila nih kita kedatangan aktor nih. Selamat Uh, malam selamat Mas malam Arya. Mas Re. Nah, Mas Rud, Ya, casting director itu kan punya punya imajinasi sendiri terhadap skenario yang ada gitu kan. Punya apa mm, ya? Punya ekspektasi sendirilah terhadap si karakter-karakter iya, ini gitu kan. iya, iya. Mm, mm, mm. Kalau mau ditanyain pernah berbeda pendapat sama sutradara itu udah pasti kan. Nah, Iya, perbedaannya itu ada yang sampai gimana ya? Maksudnya sebagai casting director udah ini paling cocok nih, ini udah nih, ini udah paling mentok nih ini nih. Tapi justru director mm, milihnya yang enggak, gue justru enggak yang itu, gue pengennya yang si ini, yang menurut casting director justru si yang iya. dipilih si sutradara ini malah nggak oke gitu. Itu Nah, pernah nggak kayak gitu? pernah, pernah. Cuman kan kita kembalikan lagi ke awal di persiapan tadi gitu, yang aku sebut poin di atas tadi kan. Ketika kita Hmm. baru mulai persiapan kan kita udah membicarakan visi film ini kan. Maksudnya detailnya seperti apa, terus berkarakternya seperti apa, kebutuhannya apa. Si casting director sendiri kan udah ketemu dengan sutradara di sini kan, Hmm. menyatukan visi dan misinya dulu kan. Maksudnya istilahnya yang sering kita sebutkan kawin dulu lah si casting director sama si Ya. sutradara nih, satuin visi dulu. Nah, ketika ketika kita udah uh, proses casting berjalan kan kadang ada sisi di kreatif khususnya di sutradara kan ada satu permintaan, oh aku pinginnya ini dong. Cuman kan aktualnya ya kita sebagai casting director kan mungkin punya waktu lebih banyak, terus punya komunikasi lebih banyak dengan pemain atau dengan manajemen kan. Hmm. Mungkin Ya. si sutradara kepenginnya si A, kepingin si B. Nah, Hmm. ternyata ternyata ketika kita menghubungin kan ada banyak kendala di sini. Oh, ternyata schedule-nya nggak bisa. Terus, oh ternyata budgetnya ini nggak masuk. Nah,
hal-hal kayak gitu sih sering ya, sering banget aku alamin ya. Ya solusinya ya kita duduk bareng, maksudnya Mm-mm. casting terus sutradara dengan produser, kita bisa ngobrol bareng, duduk bareng, cari solusi bersama-sama di situ. Kita balik Mm-mm. lagi ke visi dan misi kita di awal nih, mau mau Ya. seperti apa sih, mau dibawa kemana lagi nih pencarian kita, ya kayak gitu sih, seperti itu. Terus ini so far pernah dapat titipan nggak? Titipan pemain misalnya dari produser atau sutradara. Jujur pernah, mungkin beberapa teman Nah, casting nangkapinnya director, gimana tuh? mungkin nggak cuma aku doang ya, mungkin teman-teman casting director yang lain juga pernah ngalamin itu gitu. Ya kita kembali lagi ya, maksudnya titipan itu kan nggak yang semata-mata nitip, mungkin dari si investor atau mungkin dari produser gitu, Ya, nitip si A ah, dong, nitip si B dong. Cuman kembali lagi tanggung jawab seorang casting director kan di sini kan. Kalau aku pribadi sih, aku nggak pernah mengiyakan langsung atau menolak langsung. Tapi tetap ya, kita dengan prosedur yang ada kan. Tentunya kita casting dulu, mereka hmm, si titipan ini mampukah atau enggak, terus sesuai dengan kebutuhan yang kita cari atau enggak gitu. Ya kalaupun enggak ya mohon maaf aja. Eh, Tanggung hmm, jawab kita di sini jangan sampai miscasting kan. Ya ya, mungkin itu nggak cuman berlaku buat mungkin main talent atau supporting ya, sampai ke extras atau mungkin ke daily player yang cuman satu scene atau cuman dialog satu line pun kita nggak bisa yang terus ini dong masukin, kita masukin aja, itu nggak bisa. Tetap dengan satu proses casting di sini ya, tentunya yang bisa kita pertanggungjawabkan bareng-bareng, karena ketika kita casting pun aku presentasi ke sutradara, ke produser, kembali lagi ke situ ya gitu sih. hmm. Ya, ya tetap sih kalau aku sih tetap dengan proses ya, proses yang ada tetap dijalankan gitu, nggak bisa juga terus bilang nggak mau atau terus menolak atau terus mengiyakan langsung, itu enggak sih, seperti Tapi itu ya sih. kadang yang namanya titipan ya, titipan itu kadang dia merasa, apalagi titipan produser ya, dia merasa "Ah, gua kan ini titipan si ini, ngapain harus casting gitu." Ada nggak yang sampai udah titipan lagi malah masih ngomong kayak gitu, masih ada nggak mau ada ikutan casting? aku pernah ngalamin kayak gitu. Dengan keterpaksaan seperti itu kan kita tetap nih seberapa jauh sih kemampuan dia, terus kita balikin lagi nih, kamu bisa kita pakai di karakter si A atau si B gini. Kita nggak bisa kasih banyak, cuman kita mengasih syarat di sini. Kalau misalkan mau, ya tetap harus melalui proses di persiapan, yaitu reading kan, workshop di sini. Hmm, Nah, hmm, waktu yang harus diluangkan itu kan kita kembali lagi nanti ke acting coach-nya nanti di sini kan. Berapa kali hmm. pertemuan dia kah sampai benar-benar dia mampu untuk memerankan karakter tersebut di situ kayak gitu. Tetap 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 dengan proses itu tetap kita jalankan sih, nggak asal cuma nitip terus main gitu, enggak gitu. Oh, ini ada Mas Diego. Waduh, ini sutradara. Halo Mas Diego, Oh, kapan gimana nih kita kabarnya nih? calling ini? Ah, sudah menanti-nanti, udah kayak menanti besan mau datang. Itu sih bro. Nah, kalau misalnya kalau artis sendiri nih, kalau artis atau yang aktor yang udah punya nama gitu, ada nggak yang kayak gitu, Mm-mm. yang justru malah nggak mau ikutan casting lagi? Ada nggak yang kayak gitu? Ada, ada, ada aktor yang mungkin udah jadi, udah punya nama gitu, panggil casting, ada juga. Cuman kan kita juga menghargai itu kan, maksudnya secara nama gitu, misalkan karakter si A lu udah memerankan puluhan film, mungkin ratusan film, dan secara nama udah nggak bisa diragukan lagi. Kita biasanya melakukan itu adalah memanggil beliau itu, kita lebih ke diskusi sih, maksudnya kita diskusi Iya, dengan iya.
sutradara dengan produser, setelah diskusi terus kita baru lanjut ke ngobrolin schedule, terus dealing budget segala macam, seperti itu sih. Oh, ini ada Mas Widi juga nih, ini juga salah satu casting director ternama ini, filmnya udah Halo Mas Wiki. nggak terhitung lagi lah. Mungkin suatu saat di Manado bisa undang beliau ke sana buat diskusi. Yoi. Bisa. Ya, mudah-mudahan ya, amin. Nah ini kalau Mas Rudi sendiri nih, nanti besok-besok kalau sesi sama sutradara bakal gua tanyain lagi nih. Ini kalau dari casting director sendiri nih, lebih milih aktor yang followersnya banyak atau yang kualitasnya bagus? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang apa ya? Ini dilema sih buat kita seorang casting director atau mungkin buat produksi sendiri gitu ya. Nggak cuman buat aku doang sih. Kadang juga di kreatif di penyutradaraan juga itu juga bahan dilema. Karena ya semuanya sebenarnya dibutuhkan di sini ya. Mungkin sebagai bahan pertimbangan di marketing gitu kan, di marketing film, penjualan film gitu, follower banyak itu lebih dicari di bagian marketing kan, di produser gitu kan. Followernya banyak. Cuman kita juga harus menuntut di sini bahwa kita mencari aktor kan bener-bener yang butuh skill juga kan, nggak cuman follower banyak juga kan di sini. Nah, yang penting kita bisa bekerja sama gitu. Dalam artian ketika followernya banyak, terus nggak mau dipersiapkan, nggak mau ikut reading kayak gitu ya mohon maaf aja, kita nggak bisa itu kan. Jangan sampai aktor lupa bahwa dia yang akan dilihat bukan kita melihat followernya atau mengandalkan followernya yang banyak itu gitu. Tapi skill actingnya juga kan di sini kan. Nah, kalau itu sih sebenarnya berkesinambungan ya. Ya selama followernya banyak, terus memang ada kesungguhan untuk bermain di film dan mau mengikuti prosesnya, yaitu di persiapan, workshop, reading, segala macam, nggak masalah sih. Kita justru malah lebih bisa menerima itu, dan kita juga bisa dapat regenerasi kan. Kalau orang bilang kan sekarang film kok aktornya itu aja. Nah, di sini kan kita bisa menemukan regenerasinya, bibit-bibit baru yang tentunya di samping dia mau belajar untuk acting, dia udah secara nama udah lebih dulu dikenal banyak orang kayak gitu kan. Untuk marketingnya juga lebih bagus juga sih kayak gitu. Oh, Mas Agus, apa kabar? Mas Agus Makini, sutradara kita juga nih. Halo Mas Agus. Mas Agus nih, wah kapan nih saya di calling lagi nih. Kita lagi ngobrol sama Aru nih Mas Agus dari Sulawesi Utara nih, dari Manado. Iya. Indonesia bagian tengah nih. Ya. Temen. Gitu sih bro. Nah, terus gini, realitanya gini loh, menyambung tadi kata Mas Rudi bahwa ada Suaranya justru hilang, penonton bro. yang lihat kok. Halo, ada nggak? Iya loh. Ada nggak? Halo, ada nggak? Aman? Putus. Iya ada. Oke. Gini, aku menyambung dari yang kata Mas Rudi tadi, justru penonton kita ngelihat loh kenapa pemain-pemain film kita itu aja gitu kan. Nah, kalau menurutku ya mungkin menyambung dari yang berfollower banyak atau berkualitas baik. Nah, aktor kita itu yang berkualitas baik dan berfollower banyak juga itu nggak banyak gitu. Ya nggak sih?
Tuh Ya, ada Mas Edward Akbar tuh, halo. iya, Mas Akbar Akbar, apa kabar? Ya ampun, ini lama sekali nggak ketemu nih. Ketemu di Bali ya, terakhir kita nih Terakhir di Bali ya. sama beliau nih. Aduh, selamat nih udah punya anak, mudah-mudahan sehat. Cepet punya lagi, biar banyak. Iya, Ya, memang, itu. memang, memang itu salah satu yang kita jadi banyak pertimbangan ya. Kita memanggil Mm-mm. aktor yang memang benar skillnya mumpuni, terus jam terbangnya udah banyak, kadang followernya kurang Dikit. banyak, sedikit. Ah, Terus ternyata ini ada followernya banyak, tapi ternyata skillnya masih kalah dengan aktor yang nggak ada di situ. Nah, mm-mm. ini yang kadang jadi perdebatan panjang di kita ya, maksudnya di tim casting dan produser dan sutradara di situ. Sebenarnya film ini apa sih yang akan kita bawa kemana kayak gitu, dan kebutuhannya Ya, kita seperti apa kayak gitu. Ya kembali lagi lah ke tadi. Eh, Mungkin bisa diimbangi seperti ini ya. Kita bisa saja ngambil salah satu yang mungkin dari followernya banyak gitu, kita bisa masukin di situ. Tapi kita harus memperkuat karakter yang lain yang benar-benar aktor yang skillnya udah teruji, udah terbukti, dia udah main film bener-bener bagus, dan di setiap filmnya dia memerankan dengan epic, itu dengan totalitas pastinya kan di situ kan. Itu itu lebih ke komposisi sebenarnya, Bro. Mungkin sekarang kita di era sekarang ya banyak pendatang-pendatang baru yang justru malah mainnya sebagai main talent. Tapi di satu produksi itu nggak semuanya pemain kita yang benar-benar ngambil dari follower banyak. Tapi kita lebih kuatkan. Misalkan contoh nih, si yang jadi karakter anak ini pemain baru. Cuman uh, produksi atau marketing membutuhkan yang followernya banyak, ya mungkin dengan untuk strategi jualannya mereka ya. Tapi kita bisa memperkuat di sini dan bisa ngebantu si pemain yang tadi yang followernya banyak itu dengan aktor yang bener-bener skillnya dan totalitasnya udah luar biasa lah, udah ya, teruji. Maksudnya film-filmnya juga udah, dia main film udah nggak bisa diragukan lagi di sini kayak gitu. ya. Itu mungkin kita bisa sikapi, sebagai aku ya sebagai casting director, menyikapinya di situ ya, di komposisi pemain ya di situ ya. Kita Hmm. menggabungkan di antara pilihan tadi follower banyak atau mungkin atau yang skillnya bagus kayak gitu. Lebih ke komposisi sih kalau aku sih di situ. Biar bisa biar bisa ngimbangin yang lainnya juga Ya kan. bisa ngimbangin semuanya kan kayak gitu. Hmm. Ya kapan lagi sih kita bisa ngasih kesempatan juga kepada orang baru gitu kan. Kita kan Iya, iya. regenerasi. Jangan terus nantinya penonton kok pemainnya itu aja sih gitu. Enggak sih. Ah, ah, ah. Iya benar. Seperti itu. Mungkin seperti itu ya, Om Edward ya, Mas Edward Akbar. Setuju? Kangen banget nih, Mas Bro. Itu sih Bro, Nah, kurang ini lebih ada satu seperti itu. pertanyaan dari Jaya nih. Dari Mm-mm. Jaya. Biasanya log pemain itu di H berapa? Maksudnya lognya. Log, ngelog pemain tuh di H produksi nih maksudnya kali ya. Gini, di satu produksi film kan kita punya timeline ya. Punya timeline mungkin 3 atau 4 bulan. Bulan pertama tugas awal yang biasanya masuk pertama adalah kita casting director, dan kita dikasih deadline. Misalkan Mm-mm. kita produksi dari awal sampai syuting selesai ada 4 bulan, dan waktu casting kita ada 2 bulan, 2 bulan. Hmm, Nah kita ya, dikasih deadline 2 bulan. Ketika kita masuk mungkin bulan awal, bulan pertama kita casting awal sampai ya. sebulan. Di situ kita mengumpulkan semua aktor yang ada di sini
dan kita kumpulin per karakter beberapa opsi kayak gitu. Nah, nanti kita presentasi nih ke sutradara, ada produser juga di situ kan biasanya. Nah, Ya. dari Ya. sekian banyak yang udah kita casting di situ, mungkin per karakter diwakili dengan yang casting 10 atau 15 orang. Nanti kita kerucutin nih jadi 5 atau 3. Masuk di bulan kedua, kita screen test, panggil mereka screen test lagi. Dari 3 itu, mana sih yang paling mendekati? Mana sih yang paling cocok di sini? Kita screen test lagi. Gitu. Nah, setelah proses itu udah mengerucut, juga barulah di situ kita tentukan. Tapi sebelum menentukan biasanya tugas kita casting director itu adalah mengecek jadwal mereka dulu. Jadwal kita pastikan dulu nih aman atau tidak. Ketika kita presentasi ternyata kita nggak tahu jadwal si pemain ini, malah nantinya urusannya jadi panjang kan lah. Kenapa orang jadwalnya padat kok masih dipresentasi apa segala macam. Nah, ketika kita jadwalnya udah ketemu, baru nih kita masuk ke proses negosiasi di situ nih. Sampai di minggu keempat bulan kedua biasanya kita secara jadwal pemain kita udah ketemu, terus secara penentuan pemain udah ada nama semuanya, barulah kita hubungin mereka. Kita hubungin mereka untuk dealing apa segala macam. Dealing itu lumayan loh, kita memakan waktu, terus proses kontrak juga apa segala macam, kita bisa butuh waktu seminggu sampai 2 minggu di situ. Nah, setelah itu biasanya kan kita dikasih waktu 2,5 bulan itu. Nah, di situ barulah kita bisa semuanya udah lengkap, secara schedule udah oke, secara angka sudah oke, terus kontrak sudah oke, baru kita masuk di persiapan. Biasanya sih kalau drama itu kita kan butuh waktu reading itu paling lama sebulan. Kalau sekarang justru ada mungkin yang cuma 2 minggu seperti itu kan. Nah, disitulah kita deadline itu kita udah terpenuhi, udah mereka kita udah bisa masuk reading apa segala macam. Jadi kalau untuk masuk pemain lock sebelum syuting itu biasanya itu idealnya kalau drama ya sebulan sih. Sebulan kita udah deal untuk mereka bisa persiapan di sini, workshop reading apa segala macam kayak gitu. Pernah nggak ngalamin apa ya, justru main talent itu ditemuin H- katakanlah H- seminggu atau H- 3 hari sebelum produksi. Jangankan seminggu bro, besok syuting kita hari ini belum ada pemain juga pernah. Oh yes. Cuman kan kita juga PR-nya sangat banyak di sini ya. Maksudnya kita menentukan pemain ini yang sangat berat kan. Kita harus punya keyakinan sendiri dulu nih bahwa pemain yang akan kita pakai ini benar-benar udah harus mampu. Dalam artian mampu itu secara skill acting udah oke. Dan secara adaptasi dia bisa cepat untuk beradaptasi, untuk mendapatkan chemistry dengan lawan mainnya. Dia cepat memahami skripnya apa segala macam di situ kayak gitu. Pernah sih aku pernah ngalamin itu, pernah gitu. Ini ada Mbak Debbie, apa kabar? Dari Manado juga ini kayaknya ya. Ada Elisa dari Batu. Halo. Mas Aco juga. Itu sih bro, seperti itu. Oh, okay. Nah ini satu pertanyaan terakhir nih. Sesi kita ini udah lewat. Satu pertanyaan terakhir nih. Ketika pandemi ini berakhir, tempat yang Mas Rudi kunjungin atau mau ngapain nih setelah semuanya ini berakhir? Apa mau langsung syuting kah? Yang pasti sih setelah pandemi selesai ini, yang pasti sih pinginnya langsung syuting ya. Cuman kan kita nggak tahu ya. Kalau pinginnya sih langsung syuting ya. Yang pastinya buat memperbaiki ekonomi itu udah pasti ya. Gitu. Cuman kalau berhayalnya sih pinginnya langsung syuting, langsung dapet
termin, bisa langsung setidaknya bisa pulang lagi ke rumah kumpul sama keluarga, karena mungkin kemarin liburan anak juga sekolah nggak bisa kemana-mana, terus lebaran juga nggak ada yang bisa datang. Ya mungkin langkah pertama ya paling berkunjung ke tempat saudara lah, silaturahmi. Tentunya kan bisa sambil jalan-jalan sih. Itu sih paling sih, nggak muluk-muluk lah, nggak terlalu jauh sih kayak gitu. Sama ini bro, tadi kan di persiapan produksi udah aku jelasin, terus di produksi juga udah aku jelasin. Yang terakhir yang nggak kalah penting adalah di pasca produksi. Setelah kita produksi udah selesai apa segala macam, tugas casting director masih ada satu lagi nih yang harus diselesaikan, yaitu membuat laporan anggaran yang telah dijalankan serta memberikan data lengkap semua aktor atau talent untuk kelengkapan kredit title. Itu penting banget, jangan sampai jangan sampai salah nama, terus nama, terus nantinya kontak apa segala macam untuk orang promo juga kan, karena sebuah produksi film tanpa adanya promo itu nggak akan jadi apa-apa juga gitu, karena promo sangat penting. Ada Iqbal juga nih kayaknya nih, ada tikus kecil nih. Menurut Bang Rudi, setelah pandemi kira-kira rule shooting akan berubah nggak dalam segi teknis? Kayaknya sih pastinya berubah ya bro ya. Mungkin orang akan lebih berhati-hati lagi ya dalam hal kesehatan ya. Kalau kemarin kan ya Haru ngalamin sendirilah di lapangan, mungkin orang-orang justru mungkin yang di lapangan orang lighting atau apa. Kalau kita kan mungkin nggak terlalu ini ya bersentuhan dengan barang ya, yang sekalinya break atau langsung makan segala macam, mungkin kita akan lebih menjaga kesehatan ya gitu. Akan lebih berhati-hati sih pastinya sih. Sama-sama, terima kasih juga. Itu sih bro, paling kayak gitu. Nggak kerasa ya, kita udah sejam ya. Iya, udah sejam. Ya. Oke, semua pertanyaan-pertanyaan tadi nggak diem juga udah ya. Siap, salam juga. Ini tikus kecil sih ini kan, aduh lupa namanya. Iya Jaya, aduh. Kemarin dia sempat menang di festival apa tuh ya? Iya nih, aku pengen buat kemana Dok nih. Police Movie. Iya ya. Ya kapan-kapan lah ketemu kita diskusi lebih lama, pengen banget nih kemana. Itu sih bro paling. Oke ya, nggak kerasa nih udah sejam nih ya. Iya. Mas Rudi, thank you udah berbagi cerita sama teman-teman semuanya, udah berbagi pengalaman, udah berbagi sedikit pengetahuan tentang dunia film, khususnya di casting director ya. Iya. Nah, thank you salam banget juga ya buat Mas. Iya, salam juga buat teman-teman di Manado. Mungkin lain kali misalkan ada kesempatan kita bisa bertatap muka langsung dan bisa berkumpul, bisa diskusi mungkin lebih panjang lah, kita belajar bareng-bareng lah, sinau bareng-bareng lah untuk kedepannya kayak gitu. Iya, amin. Mudah-mudahan ketemu waktunya. Oke, segitu dulu ya Mas Rudi. Salam buat keluarga. Oke, thank you. Oke, thank you.